kitab online Muntaqo Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Berikut kita masuk pada agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan alhamdulillah. Selanjutnya, ya, sepatah kata ya dari Ketua Komite Ibu Haja Mustani Abu Bakar. Ya, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ketua Yayasan Bapak Nur Salam Syirajuddin, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDIT Wahda Islamiyah 01 Makassar, yang terhormat Ibu Pengawas SDIT Wahda Islamiyah 01 Makassar, yang kami hormati Ustadz dan Ustazah pengajar SDIT Wahda Islamiyah 01 Makassar, yang kami hormati teman-teman pengurus PI Wahda Islamiyah, pengurus PI Komite Wahda Islamiyah 01 Makassar, dan teristimewa kepada para orang tua hebat murid SDIT Wahda Islamiyah 01 Makassar. Alhamdulillah, alhamdulillah, kata yang pantas kita ucapkan di subuh ini, karena Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat iman serta nikmat kesempatan, sehingga di subuh pagi ini kita bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk melaksanakan suatu agenda yang begitu mulia, yaitu kajian adab dan akhlak Islami, yang merupakan sebuah program baru dari sekolah kita tercinta SDIT Wahda Islamiyah 01 Makassar, yang bekerja sama dengan komite sekolah. Salam dan salawat kita tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita di muka bumi ini. Syukran jazakullahul khair, kami mengucapkan kepada seluruh peserta yang ada di dalam Zoom ini yang sudah menyempatkan diri ya untuk bangun tetap berada di di hadapan kita di ruangan ini dengan sebuah agenda tadi bahwa akan mengikuti kegiatan pengajian, dan ini adalah pengajian perdana kita. Kami berharap kegiatan ini berkesinambungan sepanjang masa, ya, walaupun nantinya kepengurusan kami berakhir, akan tetapi akan dilanjutkan oleh kepengurusan baru. Agenda ini sangat mulia. Kenapa? Karena ini menyangkut untuk orang banyak, bagaimana bermanfaat kepada orang tua dan keluarga, bahkan keluarga daripada orang tua siswa. Ya, baik itu pengajar, pokoknya semua orang yang berada, yang berkecimpung di dalam sekolah ini. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa ya kepada kita semua ya untuk kebaikan kita ke depannya. Saya mengucapkan syukran jazakallahu khair juga kepada kepala sekolah yang melibatkan kami
dalam kegiatan ini. Semoga bisa menjadi pemberat timbangan kami nantinya para pengurus komite di yaumil akhir kelak. Amin. Ya, pengajian ini tujuannya ini tadi adalah yang membahas tentang adab salam. Ya, ini saya kira materi yang sangat penting sekali untuk kita semua, dan apalagi terhadap orang tua yang nantinya akan mengaplikasikannya terhadap anak-anak kita, dan akan diaplikasikan juga nantinya kepada di dalam lingkungan sekolah. Ya, kenapa? Karena adab salam ini sangat penting sekali karena ini bagian daripada adab sopan santun. Ya, yang mana kita sebagai orang Bugis, orang Makassar, ya bahwa adab inilah yang sangat kita junjung tinggi. Karena ketika kita tidak merasakan atau melihat hal ini tidak dilakukan terhadap anak kita atau keluarga kita, maka kita akan merasa kecewa. Ya, akan merasa kecewa karena ketika ini tidak dilaksanakan maka terjadi tidak saling menghargai antara satu sama lain, apalagi antara yang muda kepada yang tua. Ya, itu yang ingin kami harapkan di sini. Semoga materi yang disampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat kepada semuanya dan bisa langsung kita aplikasikan nanti di lingkungan sekolah kita tercinta DIT Wahda Islamiyah 01 Makassar. Ya, mungkin ini sambutan singkat dari saya sebagai ketua komite. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, saya mungkin akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, ya itulah tadi ya sepatah kata dari ketua komite kita ya dalam hal ini tadi disampaikan oleh Ibu Haja Mustani Abu Bakar. Ya, kepadanya kami ucapkan syukran wa jazakillah khair. Ya, baik, para peserta kajian kitab online Muntaqa Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ya, berikut kita masuk ke agenda selanjutnya. Ya, tunggu sebentar ya. Yaitu sepatah kata dari Ketua Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Insinyur Nur Salam Sirajuddin. Ya, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Silakan Ustadz. Ya, syukran. Cek suara bagaimana? Suaranya? Alhamdulillah Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para asatidzah sekalian yang sama berbahagia, terkhusus kepada Ustazuna Ustadz Muhammad Nirwan Idris yang insya Allah akan menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah dan komite yang telah berkolaborasi dengan begitu baik, ya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa menikmati ya sajian ba'da subuh tentang kajian adab dan akhlak Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Nirwan nanti insya Allah. Sebelum saya menyampaikan sepatah dua kata, ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa betapa pentingnya memang pendidikan adab ini bukan saja kepada para anak-anak kita, ya, tetapi juga kepada para guru, ya, kepada para orang tua. Ya, karena apa? Karena Islam telah menganjurkan untuk mempelajari adab dan akhlak itu sebelum mempelajari ilmu. Jadi alhamdulillah implementasi dari semua ini di sekolah kita, di SD kita mulai dari PAUD sampai dengan SMA, ya memang ada satu kajian hadis ya yang dilakukan
mulai dari SD itu ada hadis syarif, itu memang hadis-hadis tentang adab ya yang diajarkan kepada anak kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, jadi tentu para sahabat pada zaman dulu ya, mereka dulu tidak mengeluarkan anak-anak mereka itu untuk mencari ilmu ya, hingga mereka belajar adab dan dididik ibadah hingga 20 tahun. Jadi mempelajari adab sampai 20 tahun. Nah, kalau kita sekarang ini mungkin ya mempelajari adab ketika kita berada di sekolah, ketika kita berada di perguruan tinggi, sehingga memang betul-betul saya menganggap apa yang dilakukan oleh sekolah kita ini ya, SD Islam Terpadu Wahda Islamiyah 01 ya, mendapatkan apresiasi dan tentu saja dukungan ya, bukan saja dari yayasan tetapi seluruh orang tua dan pengurus komite untuk menindaklanjuti. Harapan kita yang kedua adalah bahwa kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi betul-betul dia sustainable, berkelanjutan ya, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, menjadikan anak-anak kita orang-orang yang soleh, kemudian ketika keluar dari sekolah kita dia memiliki adab dan akhlak yang Islami. Karena apa? Banyak sekali pertanyaan yang kadang-kadang muncul di benak kita, bahkan di kalangan orang tua. Ya, seberapa besar perhatian kita? Kenapa pendidikan adab ini begitu penting? Ya, ini memang betul-betul sangat penting. Karena apa? Karena dari adab yang baik akan diperoleh pikiran yang terbuka. Ya, kemudian dari pikiran yang terbuka itu dihasilkan kebiasaan yang baik dan tabiat yang terpuji. Nah, oleh karenanya dari tabiat yang terpuji ini diperolehlah amal yang soleh. Nah, saya kira ini tujuan kita semua ya, mengapa pendidikan adab ini sangat penting ya, karena itu tadi ya, kita ingin mendapatkan amal soleh ya, tentu dari amal yang soleh ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karenanya alhamdulillah saya sangat mendukung ya apa yang telah dilakukan oleh sekolah kita ini, terutama di SD kita, sebab ini juga adalah merupakan salah satu penilaian ya dalam akreditasi nanti ya. Jadi ini dua sisi yang kita bisa dapatkan. Selain mendapatkan ilmu ya, kita juga akan mendapatkan kredit lain, kredit poin yang lain untuk mendapatkan poin dalam akreditasi yang akan dilakukan nanti. Sebab ada pola perubahan ya, paradigma dalam akreditasi juga nanti yang akan dilakukan, bahwa dulunya itu yang dinilai adalah 8 standar, sekarang ini dimampatkan menjadi 4. Nah, salah satu diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin yang melibatkan orang tua dan komite. Nah, ini yang sangat penting bagi kita, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Jasman bersama dengan pengurus komite saya anggap tepat sekali, dan ini perlu untuk didukung dan ditindaklanjuti. Saya kira ini sambutan dari saya, karena ini waktunya memang cuma 1 jam ya. Sekarang sudah pukul 6.20. Kita tidak ingin memperlama-lama dan segera untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Nirwan Idris. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas ya, Ibu Nur Haidah, yang pada kesempatan hari ini juga hadir ya di kesempatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara pada hari ini. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, itulah tadi kita telah dengarkan bersama sepatah kata dari Ketua Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah. Dalam hal ini tadi disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Insinyur Nur Salam Sirajuddin. Kepadanya kami ucapkan syukran wa jazakallahu khair. Oke. Baik, para peserta kajian online Muntaqo Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ya, kita lanjutkan agenda kita pada kesempatan pagi hari ini ya, adalah sepatah kata dari pengawas sekolah Kecamatan Manggala yang akan disampaikan oleh
Ibu Haja Nur Haida, SPD MM. Padanya beliau kami persilahkan dengan hormat. Beliau tidak bisa. Iya, biasa datang masyarakat kalau setiap pengajian Tidak izin. Oh Baiklah. iya. Beliau tidak bisa Ustaz Syul. Silakan Pak. Oh iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, serta para orang tua siswa yang hebat, dan tak lupa pula yang saya hormati adalah para pelaku pendidik SDI 01 Islami Wahda. Saya mungkin tidak terlalu banyak yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini karena kebetulan saya baru pagi ini saya tahu. Jadi sebenarnya saya tidak siap, tapi biarlah daripada saya supaya saya dikenal juga oleh orang banyak. Baiklah Bapak dan Ibu yang kebetulan berada di Zoom ini adalah merupakan satu kajian yang artinya ini adalah merupakan perdana pengajian yang saya lihat di sini adalah kajian kitab Muntaqa Al-Adab, yaitu adab salam, di mana bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari memang itu adab salam sudah merupakan budaya yang dilakukan kita ini sebagai umat Islam. Namun adab salam ini sangat bagus kalau memang kita terapkan di sekolah kita, apalagi ini adalah merupakan sekolah yang TK SD adalah sekolah yang artinya pemula. Nah, ini memang perlu kita, artinya kita perlu ditanamkan pada anak-anak kita adab salam seperti ini, karena ini adalah merupakan ajaran umat Islam yang mana bahwa di dalam setiap kita berjumpa dengan siapapun maka kita selalu mengucapkan salam sebagai umat Islam yang saling berkomunikasi, yang memulai berkomunikasi, yang itu yang dulu yang kita tanamkan. Nah, di sini kita bisa aplikasikan bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan tempat tinggal kita, ataupun dimanapun kita berada. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi bukan hanya sebatas di lingkungan sekolah saja, tetapi kita berusaha bagaimana kita mengaplikasikan di tempat tinggal kita, ataupun dimanapun juga kita berada. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada anak kita, supaya kebiasaan-kebiasaan memberi salam itu sudah tertanam di dalam hati mereka. Kalau kita selaku pendidik itu sudah biasa, tetapi di anak-anak kita mungkin belum. Karena itulah maka kita adakan pengajian seperti ini. Bagaimana kita menanamkan kepada anak kita. Apalagi kita ini tahu bahwa pembelajaran sekarang ini tidak seperti biasanya. Karena kita hanya melakukan virtual. Nah, kita kenal anak, apalagi yang baru kelas 1 itu kita tidak mengenal ini kita punya murid. Kita tidak mengenal secara karena kita cuma melihat dari HP saja atau laptop saja, itu melalui Zoom. Nah, tentu saja kita tidak bisa menilai anak kita bagaimana karakternya. Ya, seperti yang terjadi di sekolah-sekolah, kan banyak sekolah yang saya hadapi.
ada 17 sekarang. Nah, di sini pembelajarannya anak-anak juga terlalu bagaimana ya, kalau diberikan soal kepada anak-anak semuanya dapat 100. Mengapa? Karena yang menjawab itu bukan anaknya tetapi orang tuanya. Nah, disinilah perlu barangkali penanaman bagaimana bertanggung jawab anak itu untuk melakukan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan nanti di SD ini, SD 01 ini adalah penanamannya adalah pendidikannya ada diususkan kepada Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengangkat bagaimana harkat martabat kita sebagai umat Islam, menanamkan bagaimana kedisiplinan, adab terhadap anak kita. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus, walaupun melalui virtual, tetapi tidak menutup bahwa anak kita itu dia sudah terbiasa baik di rumahnya ataupun di sekolah. Jadi bukan hanya di sekolah dibina, tetapi orang tua siswa, yang namanya orang tua siswa yang selalu turut membantu guru di sini, karena saya tahu bahwa orang tua siswa Wahda itu luar biasa, sangat perhatian kepada anak-anaknya. Nah, jadi bagaimana anak kita ke depannya tentu ada di tangan kita semua, di tangan seorang pendidik, karena orang tua sekarang sudah berubah menjadi pendidik juga di rumah. Nah, jadi itulah yang kita harus tanamkan sekarang ini. Mungkin ke depannya lebih bagus, jadi walaupun nanti diberlakukan bahwa akan normal kembali, tetapi tetap kita akan laksanakan yang pembelajaran virtual ini. Mudah-mudahan kita berdoa saja semoga pandemi ini bisa berlalu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena nanti pembelajaran, nanti materi kita tepat ya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah, ya, itulah tadi sepatah kata yang telah disampaikan oleh Ibu Pengawas Sekolah Kecamatan Menggala, Ibu Haja Nurhaida SPD MM. Ya, kepadanya kami mengucapkan syukron wa jazakillahu khair. Ya. Baik, para peserta kajian online Muntaqo Al-Adab Asy-Syar'iyyah, selanjutnya ya tibalah kita di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti kajian kitab Muntaqo Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang akan disampaikan oleh atau yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Nirwan Idris LCMHI atau Ustaz Abu Fad, ya. Yang mana sedikit kita bacakan profil beliau. Ya, beliau merupakan dosen Stiba Makassar. Kemudian beliau juga merupakan sekretaris Komisi Ibadah Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Dan kemudian beliau juga founder Sakinah Community, ya. Baik, ya kita sapa dulu pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Ahlan. Ya, baik, para peserta kajian kitab Muntaqo Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ya, tak perlu berlama-lama lagi ya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka untuk itu kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk membawakan materinya. Pada beliau kami persilakan dengan hormat. Silahkan Ustaz. Syakarallahu lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala nabina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami haturkan dan ucapkan kepada seluruh peserta kajian kitab Muntaqo Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang semoga saja senantiasa dalam dekapan cinta Allah Subhanahu wa taala dan sentuhan rahmat dan kebahagiaan dengan para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kegiatan forum yang sangat terhormat, yaitu Majelis Ilmu
yang menjadi alasan upaya untuk bagaimana memperbaiki mindset berpikir kita, bagaimana cara untuk menata jiwa dan hati kita, dan mengupgrade kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sisi kehidupan yang sangat diperhatikan oleh agama kita adalah berkaitan dengan tata krama, etika, norma, dan adab. Yang kalau kita menilik pada lembaran-lembaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan praktek dari generasi terdahulu, ternyata kita mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa terhadap persoalan ini. Dan inilah menjadi sebuah keindahan dan estetika dari ajaran Islam. Dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pujian setinggi langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau memiliki etika, adab dan akhlak yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat mulia. Bahkan seseorang itu dia akan sampai pada level tingkatan orang yang rajin melaksanakan puasa dan mengerjakan sholat malam. Salah satu di antaranya adalah ketika dia memiliki keindahan dari sisi adab dan akhlaknya. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal rajul atau innal mu'min la yudriku bi usni khuluqihi darajata as-saim al-qaim. Sesungguhnya seseorang yang beriman dengan akhlaknya yang baik, dan di antara bagian dari akhlak adalah adab, dia akan mencapai, menggapai, meraih martabat derajat orang yang rajin berpuasa dan mengerjakan sholat malam. Dan kita melihat ya para ulama kita ya sejak dulu dalam rangka memberikan edukasi dan pengajaran kepada umat tentang persoalan ini, mereka telah menggoreskan dan menorehkan karya-karya yang begitu banyak. Ya, di antaranya adalah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki kitab yang khusus mengumpulkan hadis-hadis, memuat hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah adab yang mungkin sudah sangat dikenal ya sebagian di antara kita, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad ya Imam Bukhari ya, karena salah satu keberhasilan beliau dalam menuntut ilmu karena beliau ya mampu untuk mempraktekkan ya adab ya secara baik dan maksimal. Yang beliau tuliskan semuanya itu dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Begitu pula Ibnu Muflih ya, beliau mengumpulkan dan menelaah dari teks Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama lainnya sampai keluarlah terbitlah ya kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Adapun buku kitab yang kita jadikan sebagai pegangan ya pada kajian kita adalah kitab Muntaqa Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ya, karya dari Syekh Majid Saud Al-Aushan hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama kontemporer. Yang kenapa kita memilih buku ini atau kitab ini, karena gaya bahasa yang mudah untuk ditangkap dan dicerna serta sistematis. Ya, insya Allah kajian kita akan berangkat bermula dari kitab ini. Dan alhamdulillah sudah tersedia ya di berbagai toko buku dan lain sebagainya. Ya, buku ini bisa sangat mudah untuk kita dapatkan di seluruh Indonesia insyaallah ta'ala. Topik yang akan kita angkat, adab yang akan kita ketengahkan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan adab salam. Sebagian orang mungkin menganggap salam ini adalah perkara yang sederhana dan biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita melihat di dalam agama kita, ternyata salam ini memiliki power, memiliki energi yang luar biasa. Ia bisa menghadirkan, menumbuhkan rasa cinta, bisa mengokohkan cinta, bisa mempertautkan hati orang-orang yang beriman, dan juga mampu untuk merekatkan persaudaraan di antara orang-orang yang beriman. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, maukah kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman? Dan kalian tidak akan sempurna keimanan sampai ada rasa cinta di antara kalian. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan, ajarkan, sampaikan kepada kalian akan sebuah amalan
yang ketika kalian praktekkan, kalian amalkan, maka niscaya kalian akan saling cinta, mencintai. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi adalah afsus salam. Hendaklah kalian menyebarkan salam di antara kalian. Ini adalah petunjuk dari Nabi SAW yang kita yakini, dan insya Allah kapan kita bisa praktekkan secara benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk agama, dengan kaedah-kaedah dan aturan serta rambu-rambu agama, maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan terciptanya keharmonisan di antara kaum muslimin itu akan sangat kental terasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sangat terbatas, kita akan sebutkan ya beberapa perkara berkenaan dengan masalah adab salam. Pertama kita mulai dengan sejarah. Jadi kalau kita meninjau, melihat secara historis tentang salam, maka sejarahnya sangat panjang. Jadi sejak diciptakan Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam alaihissalam untuk menyampaikan salam kepada para malaikat. Ini sebagai pertemuan pertama dengan para malaikat. Jauh ya diilhamkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, kemudian dijawab oleh para malaikat dan ditambahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejak diciptakan Adam alaihissalam, maka pensyariatan salam ini telah dimulai. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika baru saja tiba di kota Madinah untuk membentuk masyarakat madani, masyarakat yang berkelas, yang berkualitas, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia, maka untuk menyatukan hati orang-orang yang beriman, pada saat beliau baru saja tiba di kota Madinah, maka di antara pesan pertama dalam khutbah perdana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selepas tiba di kota Madinah adalah menyebarkan salam. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam. Hendaklah kalian menyampaikan salam. Wa'timut ta'am, dan berbagilah ya, dengan memberikan makanan. Wasil arham, sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah ketika orang-orang telah tidur. Tadkhulunal jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan yang selamat. Coba kita perhatikan ya 3 di antara poin, 4 poin disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan interaksi di antara kaum muslimin, dan yang pertama kali disebutkan bahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah hendaklah orang-orang yang beriman untuk menyampaikan salam di tengah-tengah mereka, karena ini merupakan langkah awal untuk terciptanya perkenalan dan persaudaraan yang baik ya di antara kaum muslimin. Jadi dengan melihat dari sisi tinjauan historis dan sejarah menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dari salam itu. Kemudian berkaitan tentang hukum, ada sejumlah hukum ya yang berkaitan tentang salam ini, bahwa menyampaikan salam kepada seseorang dengan memulai menyampaikan salam hukumnya adalah sunnah. Jadi ketika kita menyampaikan salam, entah salam itu disampaikan kepada seseorang, person, maka ketika menyampaikan salam hukumnya adalah sunnah. Idza laqitahu fasalim alaih. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang hak sosial kemasyarakatan di tengah orang beriman, apabila engkau berjumpa dengan saudaramu, maka hendaklah engkau menyampaikan salam kepadanya ya. Dan para ulama kita mengatakan bahwa di sini maksudnya menunjukkan tentang status hukumnya adalah sunnah. Jadi menyampaikan salam hukumnya adalah sunnah. Tetapi ketika menjawab salam wajib. Ketika menjawab salam hukumnya adalah wajib. Jadi ketika ada seseorang menyampaikan salam kepada kita, Assalamualaikum, maka wajib hukumnya untuk menjawab salamnya. Wajib untuk menjawab salamnya. Karena kita bisa memahami berdasarkan pengalaman, kalau ada orang menyampaikan salam, kemudian kita tidak menjawabnya, maka ada perasaan tidak suka ya hadir pada diri kita, perasaan tidak enak kepadanya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu,
sekalian, ketika ada orang menyampaikan salam kemudian dia tidak bereaksi sama sekali, tidak menjawab salam kita, maka ada perasaan yang retak yang tidak mengenakan pada diri kita. Maka dalam agama memulai salam hukum sunnah, tapi menjawabnya adalah wajib. Walaupun dari sisi keutamaan inilah di antara perkara yang sunnah tapi dia lebih afdol. Karena yang mengatakan yang paling baik ketika ada cekcok di antara orang yang beriman, ketika Nabi melarang untuk sampai terjadi persengketaan, ya, perseteruan lebih dari 3 hari, Nabi mengatakan yang paling baik adalah yang pertama kali menyampaikan salam. Adapun ketika salam itu disampaikan di hadapan audiens, di hadapan suatu kelompok, ya, jamaah, maka ketika ada salah seorang di antara mereka menyampaikan salam kepada suatu kaum, kemudian direspon oleh salah satu di antara mereka, hukumnya adalah cukup. Cukup di sini, yujzi di sini. Jadi 2 keadaannya. Ketika menyampaikan salam kepada jamaah, ya, seperti kepala sekolah yang menyampaikan penyampaian di hadapan para guru dan yang semisalnya. In radda kulluhum, kalau semuanya menjawab salam maka itu lebih baik, karena semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan iklim atau suasananya akan terasa lebih indah. Maka ini lebih afdol. Tapi seandainya saja in radda ahduhum, kalau yang menjawabnya cuma 1 orang saja, maka sudah cukup dalam arti gugur kewajiban bagi yang lainnya. Jadi kalau umpamanya ada seorang menyampaikan salam, ya, kita lagi berjalan, kemudian menyampaikan salam kepada 5-6 orang, nah ketika ada di antara mereka yang mengucapkan waalaikumsalam, maka sudah gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tetapi kapan semuanya menjawab, maka tentu ini lebih baik dan lebih bisa mempertautkan hati orang-orang yang beriman. Sebagai orang keliru ketika mengatakan yujzi ini batas standar minimal, ya. Ada mengatakan ketika diterjemahkan cukup artinya 1 saya yang jawab, ya. Ada mengatakan Pak, ya, akhi, kalau ada orang menyampaikan salam 1 saja yang jawab. Bukan itu maksudnya. Ya, yujzi itu adalah cukup dalam arti standar minimal. Kalau ada yang sudah menjawab maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tapi ketika semua melakukannya, menjawabnya, maka ini lebih baik. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan tentang salam, ketika Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsan minha. Atau ketika Allah berbicara tentang tahiyya mubarakah min indillah. Ketika Allah berbicara tentang salam penghormatan yang berberkah, yang mubarakah, yang thayyibah, yang baik, yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksudkan di sini adalah salam Islami. Dan lafaznya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam yang sempurna, salam yang lengkap ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalamnya mengandung doa keselamatan, doa agar saudara kita mendapatkan rahmat Allah. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sementara rahmat Allah lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia, dan barakat, berkah artinya kasratul khair. Ya, saudara kita doakan untuk mendapatkan banyak kebaikan dalam perjalanannya mengarungi samudra kehidupan, dan ketika dia menorehkan catatan-catatan dari lembar hidupnya dipenuhi dengan rahmat Allah, keberkahan dan keselamatan. Subhanallah. Ya, ini orang-orang yang beriman, ya, menyampaikan salam di dalamnya mengandung beragam doa yang positif. Ini lengkap. Tapi kalau minimal yang kita ucapkan adalah assalamualaikum. Standarnya adalah assalamualaikum. Ya, kalau kepada seseorang tentu secara teks asal assalamualaikum. Cuma para ulama kita, ya, ketika melihat hadis-hadis yang ada, mereka mengatakan bahwa walaupun cuma ditujukan kepada 1 orang, ya, cuma 1 lawan 1, ya, 1 ketemu saudaranya, yang lainnya cuma seorang saja, maka tetap dianjurkan untuk mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan semakin lengkap maka pahalanya lebih besar, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seseorang yang datang menyampaikan salam, ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pertama mengucapkan assalamualaikum, Nabi menjawab dan mengatakan 10, ya, 10 kebaikan, asrul hasanat. Datang orang kedua menyampaikan salam, dijawab oleh Nabi, kemudian mengatakan isrun hasanah, ada 20 kebaikan. Dan ketika orang ketiga
mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan teks yang lengkap, dengan sigah yang lengkap, maka beliau setelah menjawab salamnya mengatakan salasuna hasanah, mendapatkan 30 kebaikan. Mendapatkan 30 kebaikan. Jadi kalau kita ingin lebih banyak merengkuh pahala dan mengumpulkan pundi pahala, maka ketika kita menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka itu lebih baik. Cuma ada catatan di sini, di dalam agama ketika kita merespon atau menjawab salam saudara kita, maka minimal standar minimal sama atau menjawab yang lebih baik. Idhuhitum bihayatin, ketika engkau idhuhitum bitahiyatin fahayyu bi ahsan minha urduha. Karena Allah mengatakan kalau kalian disampaikan salam kepada kalian, salam penghormatan, maka balaslah yang semisal dengannya atau lebih baik. Yang semisal dengannya atau lebih baik. Ketika seorang mengucapkan Assalamualaikum, maka kita mengucapkan minimal Waalaikumsalam. Nah, kalau kita tambahkan warahmatullah, ditambahkan lagi wabarakatuh, ya maka ini lebih baik ya, sebagaimana para malaikat ketika disampaikan salam kepadanya Assalamualaikum, maka para malaikat menambahkan dengan warahmatullah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan membalas ya perilaku ya saudara kita, memberikan respon terhadap kebaikan yang dia berikan, maka minimal sama atau kalau memungkinkan untuk kita melakukan yang lebih baik. Dan ingat, yang dimaksudkan dengan membalas dengan lebih baik bukan cuma sekedar lafaz, akan tetapi juga dengan bahasa dan gaya tubuh kita. Jadi ketika ada orang datang Assalamualaikum kemudian dia menebarkan senyuman, maka kita juga memberikan senyuman. Karena sebagian kita dapatkan ada orang menyampaikan salam tetapi salam yang dingin, ya, menyampaikan salam yang hangat tetapi direspon dengan jawaban yang dingin. Ya, masuk ke kantor, ruangan kantor, Assalamualaikum, ya dia tersenyum, sementara yang lainnya hanya sibuk di gadgetnya saja. Dia mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dengan jawaban yang dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Ya, jadi silakan toleh saudara kita. Kalau dia tersenyum, terutama kita juga berikan ukiran senyum yang lebih indah ya di hadapannya. Coba bayangkan kalau ini terjadi, maka tentu akan menumbuhkan perasaan semakin cinta di antara saudara-saudara kita yang beriman. Tapi coba kalau ada mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, ya Assalamualaikum, kemudian cara menjawabnya seperti cuek, ya tidak memperhatikannya, maka seakan-akan dia tidak dihargai, maka justru bisa menjadi polemik ya di antara orang-orang yang beriman. Jadi sampaikan salam dengan lafaz paling sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga kita respon yang semisal dengannya atau lebih baik, entah maksudnya di sini entah dengan lafaz dan juga bersamaan dengan respon atau reaksi bahasa tubuh kita. Kemudian hal yang lainnya, di dalam agama, di antara hukum berkenaan salam, karahiyatul ibtida' bi alaik salam. Kita dilarang untuk memulai menyampaikan salam dengan ucapan alaikas salam. Ketika ada orang datang kepada Nabi SAW mengatakan alaikas salam ya Rasulullah, memulai salam dengan alaikas salam atau alaikumussalam, maka dia mengatakan la taqul alaikas salam, jangan katakan alaikas salam. Alasannya apa? Fa innahu tahiyatul mauta, karena dia merupakan salam penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Maka kalau orang bisa mengucapkan kalau alaikas salam ya fulan, karena dia telah meninggal dunia, atau Nabi alaihissalam ya karena ini merupakan bentuk salam penghormatan disampaikan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka Nabi SAW ya melarang kita mengucapkan Waalaikumsalam. Kalau jawabnya Waalaikumsalam. Tapi ketika memulai Waalaikumsalam Pak Haji, Waalaikumsalam Pak, Alaikassalam Pak, maka hukumnya adalah dimakruhkan. Kemudian juga dalam agama kita disyariatkan, dan yang paling penting adalah istihbab ta'mim assalam. Kita dianjurkan untuk menyebarluaskan salam. Dalam arti salam ini tidak eksklusif ditujukan kepada orang-orang yang kita kenal atau memiliki kedekatan. Bahkan Nabi SAW mengatakan inna min asratis sa'ah idza kanatit tahiyya alal ma'rifah. Di antara tanda hari kiamat adalah ketika salam itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang ia kenal saja. Sementara agama ini mengajarkan kepada kita untuk menebarkannya. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya bagaimanakah Islam yang baik, maka beliau mengatakan antaqra salah, antut imut'am, engkau memberikan makan
wa antaqra salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menyampaikan salam baik kepada orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Coba bayangkan, subhanallah. Ya, kalau kita praktekkan, ya kita nggak lihat orang, kita belum kenal, tapi kita ya dialah orang beriman, kita sampaikan assalamualaikum warahmatullah, ya ketemu supir PT, ada dulu yang tukang Gojek dan lain sebagainya. Kalau kita dulu masya Allah ketika mahasiswa, kita berjalan ya lihat tukang beca, kita mengucapkan assalamualaikum. Mungkin pertama mereka merasa risih, ya merasa risih, ya kurang nyaman, ya kurang enak. Tapi ketika kita berulang-ulang melakukannya, maka sebelum kita menyampaikan salam, maka mereka mendahului kita. Jadi ucapkanlah hal tersebut baik kepada orang yang kita kenal dan juga kepada orang yang tidak kenal. Jangan sampai kita pergi ke jalan, ya ketemu teman sekantor kita, ya teman sekelas kita, kemudian mengucapkan assalamualaikum, ya seseorang mengatakan waalaikumsalam, bukan kita, tapi di belakang tak. Ya, jadi ini justru akan menimbulkan hal yang tidak baik. Kalau kita ingin persaudaraan ini semakin kuat, ya kehangatan itu semakin terasa, keharmonisan di antara orang-orang yang beriman, maka jangan kita beda-bedakan salam. Selama ada orang beriman, maka sampaikanlah salam kepadanya, karena itulah pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Umar punya kebiasaan ke pasar, padahal beliau tidak punya aktivitas transaksi jual beli. Ketika ditanya untuk apa kita ke pasar sementara tidak ada urusan di pasar, maka ia mengatakan bahwa untuk menyampaikan salam kepada orang yang kepada setiap orang yang kita temui, dan dipraktekkan oleh Ibnu Umar, ya radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau berusaha untuk mengambil waktu ketika waktunya senggang, ya, beliau berpikir apa kira-kira amalan yang bisa mendatangkan pahala, dan ternyata itu di antara perkara yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian hal yang lainnya adalah istihbab tikrar salam salasan. Dianjurkan untuk menyampaikan salam ya sebanyak 3 kali. Ya, kita lihat yang warna biru. Istihbab tikrar salam salasan. Dianjurkan untuk menyampaikan salam yang bisa diulang sampai 3 kali. Cuma para ulama kita telah memberikan penjelasan apa yang dimaksudkan dengan ini. Menyampaikan salam sampai dengan 3 kali. Jadi menyampaikan salam sampai 3 kali di sini, kalau ia berada di tengah keramaian orang, tidak ada banyak orang, maka dianjurkan untuk menyampaikan salam kepadanya. Atau adanya dugaan bahwasanya salamnya itu belum terdengar. Terkadang kita berjalan pagi, ada aji, ada bapak lagi bersihkan mobilnya, cuci mobil. Kita menyampaikan assalamualaikum, ia belum responnya, belum menjawabnya. Boleh jadi karena dia fokus pada sesuatu. Karena di rumah saya kalau ada orang yang sibuk dengan gadgetnya, HP-nya, sampai kita berbicara karena dia tidak bisa fokus dan mendengarkannya. Makanya kata ulama kita, di antara Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dianjurkan untuk kita mengulang salam tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW. Kadang beliau itu sampai mengulangi 3 kali, karena idza salama salasan, beliau mengulangi sampai 3 kali. Beliau jelaskan bahwa ini kalau ada kumpulan banyak orang dan atau ketika adanya dugaan bahwasanya salamnya itu tidak terdengar, maka dia boleh menambah sedikit ya volume suara salamnya dan mengucapkannya ya sampai sebanyak 3 kali. Hal yang lainnya yang berkenaan dengan adab salam berkaitan tentang tata cara yang menyampaikan salam. Yang di sini nanti akan menunjukkan tentang tawaduknya orang-orang yang beriman. Nah, di sini ar-raqib alal masyi, berdasarkan hadis Bukhari ya. Orang yang berkendaraan menyampaikan salam kepada orang yang jalan mengendarai kendaraan menyampaikan salam kepada orang yang berjalan. Al-masyi alal qa'id. Ya, orang yang berjalan menyampaikan salam kepada orang yang duduk. Al-qalil al-katsir, yang jumlahnya lebih sedikit menyampaikan salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. As-saghir al-kabir, yang lebih muda usianya menyampaikan salam kepada yang usianya lebih tua. Ya, mahasiswa menyampaikan salam kepada dosennya, ya murid menyampaikan salam kepada gurunya, ya, atau kepada berjumpa dengan orang yang lebih tua dari kita, maka dalam agama disyariatkan untuk bagaimana hal itu dilakukan. Ini disebutkan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya dalam Sahih Bukhari. Tetapi ini bukan berarti dilarang kalau orang yang duduk menyampaikan salam kepada orang yang
orang yang berjalan atau orang yang lagi berjalan di atas orang yang berkendaraan, tetapi ini norma yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini aturan yang paling afdol. Tapi ketika melihat ada orang lagi berjalan, kemudian dia tidak menyampaikan salam, karena menyampaikan salam kan hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka ketika melihat hal yang seperti itu, kapan kita langsung mengambil inisiatif untuk menyampaikan salam kepadanya sebagai bentuk pengajaran juga kepadanya. Assalamualaikum, kita sementara duduk, dia sementara berjalan, kita katakan mungkin di balai rumah kita, lagi duduk di depan rumah kita mengatakan kepada orang yang mungkin lagi berjalan depan rumah kita, Assalamualaikum, maka itu tidak terlarang dan merupakan hal yang baik. Nah, bagaimana kalau sama-sama berpapasan di jalan, kemudian sama-sama menyampaikan salam, ya, sama-sama berkendaraan atau berjalan kaki berpapasan, kemudian sama-sama mengucapkan Assalamualaikum, atau di telepon, mengangkat telepon, handphone kita, Assalamualaikum. Ya, terkadang sebagian yang terkait kebingungan. Nah, karena sama-sama telah menyampaikan salam, kata para ulama kita, seperti Ibnu Muflih dalam Adab Syariah, maka sama-sama menjawab salam. Jadi ketika ketemu jalan, Assalamualaikum. Ternyata dia juga mengucapkan Assalamualaikum. Kita sama-sama mendengarkan salam dari saudara kita. Maka dilakukan adalah sama-sama mengucapkan dan menjawab salam waalaikumsalam. Hal yang lainnya berkaitan tentang etika dalam menitip salam. Batus salam mustahab. Jadi menitipkan salam kepada saudara kita hukumnya adalah mustahab. Dia adalah perkara yang baik dan dianjurkan. Dan wajib bagi orang ala rasul tablighu. Jadi wajib bagi orang yang telah dititipkan amanah untuk menyampaikan salam untuk menyampaikannya. Kalau dia mengatakan iya atau mengatakan insya Allah. Jadi insya Allah ini jangan sampai dimanipulasi. Ya, karena kan kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi pada hari esok. Tetapi ketika dia mengatakan insya Allah, maka insya Allah ini tujuannya untuk dia melaksanakannya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau umpamanya ada antara kita di pasar ya ketemu sama seseorang ibu ketemu ya sama seorang ya ada anak muda temui, bagaimana kabar ibu tak? Ya, ibu sehat saja ibu tak? Ya, bapak sehat? Iya, alhamdulillah. Tolong sampaikan titip salam saya untuk ya bapak dan ibu. Ya, tim salam untuk bapak nah, tolong sampaikan salam pernah sama ibu. Maka ketika ia mengucapkan iya atau insya Allah, maka dalam keadaan yang seperti ini hukumnya adalah wajib. Ya, tapi kalau dia cuma diam saja, maka tidak sampai pada tingkat wajib untuk menyampaikannya. Nah, kemudian juga berkenaan dengan masalah ini, arad ala man hamala ilai salam wal mahmul ilai. Ketika kita mendapatkan titipan salam, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menyampaikan salam kepada orang yang telah diamanahkan untuk menyampaikan salam dan orang yang asalnya menyampaikan salam. Ya, kalau dapat titipan salam dari kepala sekolah, ya, dapat titip salam dari seorang ustadz, ketika kita mendengarkannya, maka kita mengatakan kepada orang yang membawa salam dan juga ditujukan kepada orang yang menyampaikan salam itu, alaik wa alaihissalam. Semoga Allah menyampaikan memberikan keselamatan kepadamu dan juga kepadanya. Ini yang kita lakukan ya. Sebagaimana Jibril alaihissalam ketika bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan ya Aish, ini Aish panggilan tadalu, ya panggilan kesayangan. Ya Aish, wahai Aish, hada Jibril yukriuki salam. Ini ada Jibril datang menyampaikan salam kepadamu. Maka Aisyah mengatakan alaik wa alaihissalam. Jadi kita katakan alaik ya, wa alaihissalam. Yes. Kata lama dalam berbagai redaksi juga kadang berbeda. Bisa alai wa alaihissalam. Ya. Bisa semoga salam kepadanya, kehormatan, kebaikan, keselamatan kepadanya dan juga kepadamu. Jadi boleh kita katakan alaika wa alaihissalam. Ya. Alaika ya kepada orang depan kita, alaika wa alaihissalam. Kalau ibu-ibu sama ibu alaiki wa alaihissalam. Ya. Alaiki wa alaiha assalam. Ini dianjurkan yang Abu Dzar belum mengatakan bahwa ini adalah titipan yang ringan akan tetapi sangat baik. Ya, titipannya ringan, ya, amanahnya ringan tetapi nilainya sangat baik. Jadi nggak mengapa ya kita menyampaikan titip salam. Nah, bagian pertanyaan kalau menitip salam kepada wanita ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya umpamanya, apakah boleh? Maka selama dalam uruf itu tidak menimbulkan fitnah, maka tidak menjadi masalah. Kita sampaikan ya, kita
mungkin sudah agak berumur juga, kita sampaikan tolong sampaikan salam ya kepala sekolah, ya ketemu mantan muridnya, ya bagaimana kabar ibu tak, alhamdulillah, bapak tak bagaimana, alhamdulillah, ya ibu tak bagaimana, alhamdulillah, ya tolong titip salam ya kepada ibu. Maka ini diperbolehkan. Tetapi kalau bisa menimbulkan fitnah sebagaimana yang biasanya dikenal ya di kalangan anak remaja, anak-anak muda ya ketika masih SMA, ya, SMP, ya kemudian mengatakan tolong sampaikan salam punah sama fulan. Ya sampaikan salamku senah sama fulan, maka yang seperti ini ya bisa menimbulkan dampak yang buruk, ya bisa menimbulkan kerusakan pada hati, ya berpotensi hadirnya fitnah, maka ini adalah perkara yang terlarang. Jadi sah-sah saja menitip salam ya baik pada laki-laki dan perempuan, dan wajib untuk orang dititipi amanah untuk menyampaikannya, dan ketika kita mendapatkan salam tersebut untuk memberikan jawaban balasan alaik wa alaihi assalam. Kemudian hal yang lain ya, sisa berapa menit lagi? Bagaimana menyampaikan salam kepada hukum salam al mar'atil ajnabiyah? Hukum menyampaikan salam kepada wanita asing. Asing di sini maksudnya wanita yang bukan mahram kita. Maka para ulama kita terjadi perbedaan di kalangan mereka berkenaan tentang hal ini. Namun pendapat yang lebih kuat nampaknya apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, dilihat kalau kabirah ya wanita tua ya mak tua, maka boleh mengatakan labas, enggak mengapa. Adapun kalau syabah ini masih muda, entah masih gadis atau sudah menikah tetapi usia masih muda, maka beliau mengatakan sebaiknya hal ini kita hindari. Jadi dia dipraktekkan, salam memang dipraktekkan, dan Nabi pernah menyampaikan salam. Maksudnya di sini adalah kalau dia satu lawan satu. Nah, tapi kalau umpamanya kita berjalan ada kumpulan wanita, itu boleh, sebagaimana Nabi SAW pernah menyampaikan salam kepada orang-orang para wanita yang berada di masjid. Ya, beliau menyampaikan salam kepada mereka. Ini nggak mengapa. Maksudnya di sini adalah ketika kita berjalan kemudian ketemu ada akhwat yang lagi lewat, ya, atau Pak Guru, ya Ustadz, ya ketemu Ustadzah, ya di sekolah, ya ada Ustadzah yang lewat, ini umurnya masih muda semua, ya 20-an, 30-an, ya kemudian menyampaikan salam kepadanya. Maka dilihat ya kalau usianya tua, maka Allah mengatakan tidak, no problem, tidak masalah. Tapi kalau masih muda, maka sebaiknya hal ini dihindari untuk bisa lebih ya menjaga diri kita. Kemudian berkenaan dengan anak-anak. Nah ini tadi kita katakan lebih muda kepada lebih tua. Ini selain anak kecil. Adapun kepada anak kecil, yustahabus salam ala sibyan, dianjurkan kita yang menyampaikan salam kepada anak kecil. Jadi anak kita yang 3 tahun, 4 tahun kita berjalan, anaknya kecil ya, belum masuk usia tamyiz ya. Yang dianjurkan bagi kita menyampaikan salam kepada mereka, dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Maka kapan kita lakukan menyampaikan salam kepada anak-anak, maka berarti kita telah ittiba sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, dan juga sebagai bentuk tawadu. Ya, karena Nabi mengatakan man tawadha'a rafa'allah. Barang siapa yang tawadu maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagai takwid sibyan ala takwidus sibyan ya, lima hasil akhlak. Jadi sebagai bentuk bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kecil agar menghiasi diri mereka dengan akhlak dan adab yang baik, dan juga jalbul mawaddah li sobi, agar kita bisa merengkuh dan meraih hati anak tersebut. Jadi kalau anak-anak kecil yang masih mengajar TK, kita berjalan ketemu anak didik kita yang masih TK ya, atau masih kecil SD kelas 1 ya kelas 2 masih kecil, maka yang kita lakukan tidak mengapa sebagai guru ya, sebagai orang tua, untuk lebih dulu menyampaikan salam kepada anak tersebut, karena ini sebagai bentuk edukasi pendidikan kepadanya. Karena anak-anak kalau sudah terbiasa disampaikan salam kepadanya, nanti dia akan menyampaikan salam tersebut, akan mencontohnya ya. Dan juga anak-anak suka ketika ada orang yang menyampaikan salam kepada dirinya, dan itu bisa meraih ya hati anak-anak kita dan bisa kita lebih dekat dengan mereka. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir saja ya, karena waktu yang sangat terbatas. Di antara etika dalam salam adalah berkenaan dengan salam kepada orang-orang non-muslim. Ya, orang non-muslim.
kalau kita menilik kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan interaksi kepada mereka, tentu kita dianjurkan untuk berinteraksi dengan baik kepada mereka. Tapi di antara satu sisi yang menjadi rambu sesuatu yang hendaknya kita hindari, di antaranya an-nahyu an ibtida ahli kitab bisalam. Kita tidak diperkenankan untuk lebih dahulu menyampaikan salam kepada orang-orang ahli kitab. Tidak boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Janganlah kalian lebih dahulu mengambil inisiatif menyampaikan salam kepada mereka. Menyampaikan salam kepada mereka. Tidak boleh kita mengucapkan ketemu orang non-muslim, kita ucapkan assalamualaikum. Ya, menyampaikan salam kepada mereka. Maka ini tidak diperkenankan, ini tidak diperbolehkan. Tetapi kalau dibutuhkan, kita masuk suatu ruangan atau lama kita, maka boleh dengan yang lain. Selamat pagi, ya, atau ucapan-ucapan yang lainnya, ya. Permisi, selamat pagi, itu boleh. Ya, kalau memang hal itu dibutuhkan. Tetapi secara asal untuk penyampaian salam kehormatan, karena orang Yahudi Nasrani mereka juga mengucapkan salam penghormatan, shalom. Ya, shalom itu shalom, ya, shin, lamet dan huruf mim. Shalom itu artinya assalamualaikum, ya, assalamualaikum. Ya, juga itu bahasa mereka. Nah, tapi kita bahasa Ibrani, kita tidak boleh lebih dahulu menyampaikan salam kepada orang-orang di luar Islam. Tapi bagaimana kalau mereka yang menyampaikan salam kepada kita? In bada huwa bisalam. Nah, kalau orang non-muslim itu, orang Nasrani, orang Yahudi, ternyata dia yang lebih dulu menyampaikan salam. Dan ini kadang kita sering temui, terutama di negeri kita, ya, negeri yang mayoritas kaum muslimin. Ya, orang menelpon kita, ternyata kita tahu, oh dia non-muslim. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Pak Alex. Oh, ternyata dia non-muslim, ya, atau ibu siapalah? Ibu Margareta. Oh, ternyata non-muslim. Tadi menyampaikan salam kepada kita atau mengetuk pintu, assalamualaikum. Ya, pas dibuka, ya ternyata tetangga yang non-muslim. Nah, kalau dia lebih dulu menyampaikan salam, dilihat. An yakul alaikum, an yakul wa alaikum inkana multabasan. Kalau ucapannya tidak jelas, ya tidak jelas, dan ini jarang lah secara praktek, jarang ya orang non-muslim kalau mengucapkan salam itu jelas, ya jelas. Kalau tidak jelas, ya ucapannya ya seperti berkumur-kumur atau ucapannya kayaknya ini tidak terlalu jelas apa yang disampaikan, ya kayaknya salam atau selainnya, maka kita mengucapkan waalaikum. Nah, karena kalau kita lihat sabab urut hadisnya berkenaan tentang hal ini, ketika Aisyah marah, ya ketika ada orang Yahudi bertemu dengan Aisyah, melintasi Aisyah dan mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa itu asam? Asam itu racun, tapi kalau bahasa kita maksudnya semoga kamu cepat mati. Atau mati kok. Ya kalau bahasa orang di sini, ya. Jadi cuma kan asam itu assalam, jadi asam alaikum. Jadi dia hilangkan di situ ada kata alif, ya, dan lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sampai sebagai bencinya kepada kaum muslimin. Maka mereka sampai salam juga berusaha mempelintirkan. Kan orang Yahudi suka layam bi alsinatim, suka mempelintirkan lidah mereka. Nah, ini kalau dia mengucapkan yang tidak jelas. Tapi kalau ucapannya jelas, maka kita jawab yang sama, ya. Tapi kalau sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan ulama yang lainnya, kalau ucapannya jelas kayak yang biasa kita dengarkan assalamualaikum, kita ucapkan juga waalaikumsalam, karena yang terlarang adalah mendahului menyampaikan salam kepada mereka. Tapi kalau mereka salam lebih dulu, kalau nggak jelas waalaikum, artinya kalau dia mengatakan semoga kamu cepat mati, kau juga, ya. Kalau dia ungkapannya buruk, maka itu kembali waalaikum, itu juga kembali kepadamu. Tapi kalau ucapannya jelas, maka hendaklah kita membalas, ya, dari ucapan ya salam ya tersebut. Masih banyak hal-hal berkenaan tentang masalah salam, tapi mudah-mudahan ini adalah hal-hal yang di antara perkara yang kami anggap relevan dan penting untuk kita angkat ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan pada kesempatan yang akan datang insya Allah kita akan masuk pada pembahasan tentang tahaya fi'liyah, tentang menyampaikan salam penghormatan kepada saudara kita dengan bahasa tubuh, berjabat tangan, berpelukan, dan mencium. Insya Allah akan kita bahas dan izin Allah Subhanahu Wa Taala hal-hal berkenaan tentang hal ini pada kesempatan yang akan datang. Silakan kami kembalikan kepada saudara moderator. Barakallahu fikum jami'an. Wa fikum barakallah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, ya. Demikianlah tadi kajian kitab Muntaqo al-Adab Asy-Syar'iyyah
materi yang berkaitan tentang adab salam, ya, Masya Allah sudah disampaikan tadi oleh Bapak Al-Ustaz Nirwan Idris LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Ya, semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Ustaz kami ucapkan syukran wa jazakallahu khair. Baik, para peserta kajian online kitab Muntaqa Al-Adab Asy'ariyah pada kesempatan pagi hari ini, ya, karena waktu yang membatasi kita, ya, jadi untuk kesempatan pagi hari ini kita tidak membuka sesi tanya jawab, ya. Namun ya, jangan berkecil hati yang sudah mengirimkan pesannya melalui via kolom chat, ya. Insya Allah pertanyaannya nanti akan dijawab pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Nah, baik, dengan berakhirnya dengan berakhirnya materi yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz tadi, ya, terkait tentang adab-adab salam, maka berakhir pula lah pertemuan kita atau seluruh rangkaian kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi ditunggu kehadirannya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan diusahakan diajak juga teman-temannya atau kerabatnya yang lain untuk bergabung meramaikan kegiatan kita, ya. Oke, baik, kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.